Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Rihadatul Aisy. Dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan materi Bahasa Indonesia bab 1, yaitu teks laporan percobaan. Materi apa saja yang kita pelajari di bab 1 kali ini? Yang pertama yaitu pengertian teks laporan percobaan, yang kedua struktur teks laporan percobaan, yang ketiga ciri dan fungsi teks laporan percobaan, dan yang keempat tujuan teks laporan percobaan. Mari kita simak penjelasan berikut. Apa sih pengertian teks laporan percobaan itu? Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks ini biasanya dilakukan oleh peneliti dalam melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Berikut ciri dan tujuan teks laporan percobaan. Tujuan teks laporan percobaan yaitu untuk menyampaikan hasil percobaan ataupun hasil pengamatan secara tulisan. Adapun ciri teks laporan percobaan adalah 1. Fakta, yaitu dapat dibuktikan dengan adanya bukti yang nyata. Dan yang kedua, lengkap, agar pembaca dapat memahami seluruh isi laporan. Dan yang ketiga, objektif. Apa sih objektif? Objektif adalah menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Jadi, menyampaikan teks laporan percobaan secara objektif yaitu menyampaikan teks laporan percobaan sesuai keadaan yang sebenarnya. Berikut struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan ada 5, yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil percobaan, dan kesimpulan. Mari kita simak pendahuluan. Pendahuluan dibagi menjadi 2, yaitu latar belakang masalah yang memaparkan hal-hal terkait dengan percobaan dan penekanan tentang pentingnya percobaan yang dilakukan. Yang kedua, tujuan masalah, menyampaikan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam suatu percobaan. Landasan teori. Apa sih landasan teori? Landasan teori berisi teori-teori yang mendukung percobaan atau penelitian, misalnya pengertian, karbohidrat, manfaatnya, dan lain-lain. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian dibagi menjadi 3, yaitu tempat dan waktu penelitian, 2 alat dan bahan, ketiga langkah-langkah. Ketiga bagian tersebut disusun secara sistematis atau berurutan. Keempat, hasil percobaan. Hasil percobaan ini berisi data hasil pengamatan yang biasanya berbentuk deskripsi atau tabel atau pembahasan hasil percobaan yang dilakukan. Kelima, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan biasanya berisi penegasan hasil percobaan secara ringkas sesuai dengan tujuan percobaan yang telah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya, apa saja tujuan teks laporan percobaan dilakukan? Tujuan adanya teks laporan percobaan yaitu pertama sebagai sumber informasi, yang kedua sebagai bukti bahwa percobaan tersebut telah dilakukan, yang ketiga dokumentasi, yang keempat pemecah masalah, dan yang terakhir sebagai pertanggungjawaban. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.